dapurnya kiai itu tidak hanya menghidupi keluarganya seperti dapur-dapur kita, tapi menghidupi banyak orang-orang yang ikut khidmah di situ, yang ikut membantu di situ, para santri dan lain-lain, itu semuanya harus dihidupi, dan banyak dari mereka. Halo teman-teman semua, setelah sekian lama kita nggak muncul, kembali lagi di Samara dan Samara and the Professor. Dan kali ini kita lagi ingin membicarakan isu yang sedang hangat di media sosial, yaitu tentang pernyataan. Pernyataannya Panji sebenarnya, yang mengutip. Panji siapa tuh? Panji itu stand up comedian. Dia mengutip, katanya dia mengutip Pak Tamrin Tomagola, seorang sosiolog, yang menyatakan bahwa kenapa FPI itu bisa sukses, karena salah satunya juga karena NU dan Muhammadiyah itu terlalu elitis gitu. Jadi menarik sekali, walaupun Pak Tamrin Tomagola juga sudah mendina ya, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak mengatakan itu dalam konteks yang lebih luas. Dia hanya bilang itu fokus terhadap perkotaan, utamanya miskin kota, dan dia juga nggak pernah mengucapkan pernyataan soal elitis atau non elitis atau merakyat dan lain sebagainya. Tapi anyway, ini menarik banget karena ini narasi sebenarnya nggak baru. Banyak narasi yang hadir di Twitter yang menyatakan kayak, NU tuh memang kurang hadir di masyarakat. Jadi banyak yang kemudian menunjukkan dukungan terhadap pernyataan ini. Enggak kok, benar kok, NU tuh nggak hadir di masyarakat. NU tuh elitis. Muhammadiyah juga gitu. Sementara misalnya FPI dan organisasi-organisasi yang kuat di kota ini lebih merakyat gitu, lebih hadir ketika rakyat butuh, ketika ada bencana dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya sebenarnya, apa benar sih orang-orang yang menyatakan demikian ini memahami NU atau memahami Muhammadiyah? NU ya utamanya, karena mungkin kita lebih punya kedekatan dengan NU sehingga lebih banyak bisa bicara soal NU gitu ya. Apa benar sih mereka memahami NU, dan apa benar NU itu elitis dan tidak dekat dengan rakyat? Ya memang menarik sekali dan agak aneh sepertinya ya statementnya itu, tapi ya bisa dimengerti juga kenapa sebagian orang di jagat Twitter itu mengiyakan statement seperti itu. Tapi mungkin gimana sih, Samara, kan kamu udah sering datang ke pesantren-pesantren NU kan, udah sering bergaul dengan orang-orang NU dan bertemu dengan kiai-kiai sepuh juga NU. Nah, kalau menurut Samara sendiri nih, sebagai bukan researcher ya, kalau aku kan sebagai researcher mungkin nanti jawabannya beda, tapi Samara nih sebagai orang yang hidup dan besar di kota, dan tiba-tiba di satu masa di hidupnya kemudian berinteraksi dengan kaum Nahdliyin maupun para ulama-ulama Nahdliyin, misalnya di luar ibu kota atau di ibu kota, bagaimana menurut Samara? Ya, Gitu. ya aku sih punya beberapa pengalaman ya, karena dulu kampanye juga banyak keliling ketemu sama teman-teman NU. Ya sangat jauh ya dari kata elitis gitu. Misalnya pengalaman aku dulu, aku mampir ke Rembang, ke pesantrennya Gus Mus gitu ya. Dan aku lihat sendiri di situ. Waktu itu kebetulan ada semacam pelatihan kepemimpinan Ansor gitu. Dan kita tahu ya, Ansor itu merekrut bukan hanya kaum elit, tapi dari orang-orang yang di Banser tuh bener-bener dari kaum akar rumput gitu, kaum bawah. Waktu itu rumahnya Gus Mus, rumahnya Gus Yahya terbuka lebar gitu. Siapapun gitu, orang-orang ini yang biasa misalnya dari Ansor, aku waktu itu, aku juga belum siapa-siapa kok waktu itu, ya diterima dengan baik sama Gus Mus, sama Gus Yahya gitu. Semuanya bisa cium tangan sama Gus Mus, semuanya bisa cium tangan sama Gus Yahya, bisa minta doa. Ada yang datang ke situ, Gus, saya ini jauh-jauh datang dari kota gitu, saya minta dikasih nama anak saya gitu. Dan nonstop itu makanan keluar terus ya, ubi rebus, pisang rebus, rawon. Jadi ya benar-benar terbuka. Dan itu pengalaman yang sama yang aku rasakan juga ketika pergi ke Buntet, ke Babakan, dan berbagai pesantren lainnya gitu yang aku hadiri gitu di luar Jakarta gitu. Jadi aneh gitu. Dan kita tahu ya, pesantren itu deket banget sama rumah warga. Biasanya pesantren ya di sekitarnya pesantren itu ya rumahnya warga gitu. Sehingga agak aneh gitu ketika dibilang NU tuh nggak bisa diketok rumahnya kiai-kiai NU gitu. Ya aneh sekali, dan mungkin, dan saya pikir sepakat ya dengan apa yang udah diutarakan oleh Samara, bahwa memang pernyataan tadi itu dari Panji itu saya pikir kurang tepat ya, kurang cocok, dan itu justru memperlihatkan bahwa yang mengucapkan itu kurang memahami apa itu NU khususnya ya. Kita nggak mau bicara tentang Muhammadiyah karena memang saya juga, pengetahuan saya tentang Muhammadiyah juga terbatas. Tetapi NU, karena saya pernah hidup di kalangan kaum Nahdliyin dan melakukan etnografi di kalangan Nahdliyin, jadi ya sedikit banyak tahu lah. Pertama-tama mungkin yang harus dipahami adalah kita tidak bisa mereduksi NU
menjadi PBNU. Betul. Misalnya ya kan. Oke, PBNU sebagai institusi mungkin mereka bermain di tataran elit, misalnya pemimpin-pemimpin PBNU ya memang itu fungsinya dari PBNU untuk misalnya berbicara dengan pemerintah, berbicara dengan para pengusaha dan lain-lain, bagaimana untuk membantu komunitas NU pada seluruhnya. Tetapi NU tidak bisa direduksi menjadi PBNU karena NU lebih besar dari PBNU. PBNU itu hanya satu instansiasi atau satu institusi dari apa yang kita sebut sebagai Nahdlatul Ulama. Justru jantung dan tubuh NU itu ada di akar rumput, yaitu seperti kamu bilang tadi di pesantren-pesantren di mana para kiai, para ulama itu selalu membuka rumahnya, di mana pesantren-pesantren itu tidak mempunyai berbeda dengan pesantren modern, misalnya tidak mempunyai pintu gerbang karena memang pesantren itu dibangun sebagai bagian dari sebuah perkampungan, ya kan, jadi melebur dan menyatu dengan masyarakat pada umumnya, dan memang rumah-rumah para kiai itu selalu terbuka. Misalnya rumah Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan yang saya pernah tinggal selama 2 tahun ya, hidup dengan Habib Lutfi, itu tidak pernah tertutup, ya kan, tidak pernah tertutup, dan selalu orang keluar masuk, orang bisa tidur di situ, ada toilet-toilet yang bisa mereka gunakan, tempat mandi yang bisa mereka gunakan, kopi, makanan selalu ada untuk mereka, dan itu tidak menjadi masalah. Bahkan tamu-tamu itu, masyarakat itu mendiami rumah itu lebih banyak dari keluarganya Habib Lutfi sendiri, ya kan, sampai-sampai yang namanya privacy Habib Lutfi dan keluarga itu bisa dibilang tidak ada karena memang sudah menyatu dengan umat, dengan masyarakat. Bahkan pernah waktu itu presiden mau datang, maka karena protokol kepresidenan gerbang itu harus ditutup kan, gerbang rumah Habib Lutfi itu harus ditutup, kalau enggak kan nggak bisa dong, kan harus dipisahkan karena ada presiden datang. Nah yang unik adalah waktu gerbang itu mau coba ditutup untuk pertama kalinya, dan mungkin itu sudah tidak pernah ditutup bertahun-tahun lamanya, itu susah sekali menutupnya karena semuanya sudah karatan, karena memang nggak pernah ditutup, saking nggak pernah ditutup, jadi gerbang dorong itu tidak bisa ditutup. Jadi ini memang menggambarkan banyak kan kiai-kiai NU, ulama-ulama NU memang demikian adanya, bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dan selalu terbuka untuk masyarakat. Dan kita tahulah kalau misalnya orang datang ke kiai-kiai NU itu orang datang dengan berbagai macam masalah, ya kan, dari mulai bertanya mengenai masalah fikih, masalah hukum Islam, sampai konsultasi spiritual, sampai orang nanya saya mimpi begini bagaimana caranya, sampai nanya sejarah tentang leluhur sebuah kampung dan lain-lain, sampai orang yang datang mengenai masalah jodoh, sampai orang yang datang seperti kamu bilang tadi minta diberikan nama anak, ya kan, sampai misalnya putus hubungan dan lain-lain, persoalan keluarga, semuanya minta kiai untuk menengahi, ya kan, dan memberikan doa lah, memberikan wirid lah dan lain-lain dan sebagainya. Dan kadang-kadang kiai itu keluar duit kok untuk masyarakat itu, membantu apa adanya. Dan kiai-kiai kita itu selalu membuka dirinya kepada masyarakat, dan bagaimana caranya ikramud dhaif, artinya memuliakan tamu dengan segala kesederhanaannya gitu loh. Ya kalau misalnya yang bisa dikeluarin adalah kasafah itu singkong rebus, ya udah singkong rebus, ya kan? Ya karena memang dengan yang penting kan memuliakan tamu, gitu kan. Dan kita tahu misalnya antara kiai dan gus-gusnya dan masyarakat itu biasa duduk-duduk, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, berbicara, nggak ada itu. Dan kalau misalnya dibilang katanya, kalau misalnya masyarakat Nahdiyin itu ada kasta-kastanya, itu juga orang menghormati keluarga kiai, tapi bukan berarti terus kemudian mereka tidak makan bersama atau tidak duduk bersama, nggak ada. Itu secara sosial sangat cair. Maksudnya kita lihat sendiri kan, gus-gus ini duduk gitu dengan santri-santrinya, ngerokok bareng. Dan banyak gus-gus itu juga melayani tamu ayahnya misalnya, tamu-tamu Pak Kiai dan lain-lain. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi Nahdlatul itu pesantren dan kiai-kiai besar ya tadi ya. Tetapi ada juga langgar-langgar yang ada di seluruh Nusantara ini. Yang langgar-langgar ini adalah tempat di mana kiai-kiai kampung ya, yang bukan terkenal, tapi kiai-kiai pedesaan, kiai kampung itu mengimami sholat, ngajarin ngaji, ya kan, ngajarin sifat 20, ngajarin cara sholat misalnya, ngaji safinah, sulam taufik dan lain-lain. Ini semuanya menyatu dengan masyarakat, nggak ada yang disebut elitis itu. Justru NU itu kuat karena dia berakar dan menjadi bagian dari masyarakat. Dan gini ya Sam ya, kalau misalnya kita mau jujur juga, dibilang katanya
FPI misalnya lebih merakyat. Loh, sekarang ditanyakan dong, itu maksudnya kiai-kiai yang disebut itu tokoh-tokoh FPI itu emang dari mana mereka orientasinya? Tradisi apa? Tradisi apa? Itu kan tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi Nahdiyin. Banyak sekali tokoh-tokoh FPI yang juga memang orang Nahdiyin kok. Ya kan, dan pengikut FPI juga banyak kan Nahdiyin kok, bukan misalnya dari golongan modernis dan lain-lain. Banyak kan mereka ya orang-orang yang sering maulidan, yang senang ya, artinya amaliyahnya, akidahnya dan lain-lain ya Nahdiyin. Dan tentu cara mereka sosialisasi juga Nahdiyin. Kalau kita pergi ke kiai-kiai Betawi misalnya, ya kan, yang notabene mereka bergabung dengan FPI, tapi secara identitas ritual, identitas akidah dan lain-lain semuanya Nahdlatul Ulama. Ya cara mereka buka rumah mereka ya itu cara-cara Nahdiyin, cara-cara NU dong, ya kan? Iya. Dan misalnya beda dengan misalnya golongan tradisionalis, kalau golongan modernis yang mungkin lebih formal dan lain-lain. Ini memang cara-cara tradisionalis seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa artinya ada bahaya pada saat kita mereduksi sebuah fenomena sosial atau sebuah kelompok masyarakat itu hanya melalui organisasi saja. Organisasi itu hanya satu bagian dari sebuah realitas sosial. Ya kan? Kita bisa bicara tentang FPI dan PBNU, tetapi kalau misalnya kita berbicara misalnya kaum Nahdiyin atau kaum tradisionalis, yaitu banyak sekali orang FPI dan orang NU yang sebenarnya satu payung dan itu cara hidup mereka. Dan kalau gitu kita bicara NU ya kita lihatnya jangan sekedar di organisasi dong. Kita harus lihat NU ya di pesantren-pesantren itu. Di situ NU. Bukan hanya pesantren seperti saya bilang tadi, langgar ya kan, dan lain-lain, tarekat-tarekat sufi dan lain-lain, ini semuanya memang untuk rakyat, untuk masyarakat kok. Ini kan memang dan enggak terlalu simplistis ya, misalnya menganggap bahwa misalnya kesuksesan FPI di kota itu semata-mata karena kegagalan NU gitu. Karena mungkin ya kota punya karakteristik sendiri sehingga mungkin ya meskipun misalnya FPI mengikuti tradisi Nahdiyin ya mereka punya pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih cocok dengan kota mungkin, sehingga itu bisa dianggap sebagai mungkin kesuksesan FPI gitu. Ya karena memang tokoh-tokohnya juga misalnya banyak dari mereka misalnya kiai-kiai Betawi itu yang memang orang Jakarta, orang Betawi yang lebih tahu bagaimana misalnya cara-cara di perkotaan ketimbang misalnya di provinsi-provinsi dan di daerah gitu kan. Sementara ya NU ya memang gimana ya, kita mau mengatakan suatu institusi elitis ketika ya para kiai itu bisa dikatakan kayak aku baca juga kan bukunya Kak Aji kan. Belum terbit sih tapi udah baca. Ya bisa kelihatan kan dari situ bagaimana para kiai atau para habib-habib ulama-ulama NU ini menjadi rujukan, bahkan lebih dari pemerintah itu menjadi rujukan bagi para warga gitu loh. Iya dong. Orang ada segala macam masalah dan lain-lain ya larinya kan ke kiai ya kan, dan ke habib, bukan ke pemerintah yang mereka anggap terlalu jauh dari mereka. Oleh karena itu kenapa pemerintah itu selalu mencoba mendekati ulama, karena mereka tahu linknya pemerintah ke akar rumput itu adalah melalui ulama, melalui kiai kan. Jadi misalnya pemerintah punya program sosialisasi sebuah policy atau kebijakan baru atau program baru kan selalu meminta ulama untuk ikut turut serta dalam sosialisasi itu ya. Memang demikian, itulah yang disebut sebagai otoritas sosial, otoritas religius ya kan. Artinya bahwa mereka itu dipandang oleh masyarakat walaupun mereka mungkin tidak mempunyai kuasa. Pemerintah mungkin punya kuasa, tetapi mungkin bagi banyak kalangan kiai-kiai kampung itu lebih otoritatif daripada misalnya pemerintah atau institusi-institusi negara ya kan. Nah oleh karena itu negara juga selalu akan mencoba bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat tersebut karena itu linknya ke grassroots. Dan itu udah lama memang tatanannya seperti itu. Jadi ini kita sesalkan ya, artinya statement yang seperti itu karena bisa misleading ya kan, itu tidak menggambarkan secara realistis dan terlalu simplistis terlalu simplistis dan tidak menggambarkan realita yang ada di masyarakat ya, karena memang artinya kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu banyak dari mereka banyak tersisa, banyak habis waktunya itu untuk apa? Untuk fundraising, untuk mencari duit, untuk apa? Ya untuk masyarakat, untuk menjamu masyarakat, nah, itu untuk juga memberikan menarik beasiswa, untuk menghidupi pesantren-pesantren itu kan banyak itu orang yang tidak mampu. Sering banget dianggap kiai-kiai NU ini wah seneng banget sih duit, tapi mereka nggak sadar gitu bahwa gimana para kiai-kiai ini menghidupi banyak santri gitu loh, ngasih makan non-stop, ngajarin apa itu semua nggak dianggap sebagai sebuah pencapaian, sebagai sebuah
kontribusi gitu ke masyarakat gitu. Iyalah. Jadi terlalu kadang-kadang orang-orang ini melihatnya tuh hanya dari jauh tanpa memahami betul-betul sebenarnya apa yang dilakukan para kiai ini. Bayar listriknya pesantren aja berapa, gitu kan? Orang-orang yang khidmat di situ masa nggak dikasih makan dan lain-lain, itu kan semuanya ada artinya. Dapurnya kiai itu tidak hanya menghidupi keluarganya seperti dapur-dapur kita, tapi menghidupi banyak orang-orang yang ikut khidmah di situ, yang ikut membantu di situ, para santri dan lain-lain, itu semuanya harus dihidupi, dan banyak dari mereka adalah dari background petani misalnya ya kan, yang santri-santri itu yang memang tidak punya uang untuk bisa meraih pendidikan, maka pesantren menjadi salah satu tempat untuk mendapatkan pendidikan. Berapa dan para juta kiai itu bekerja keras untuk bisa menghidupi pesantren itu. Benar banget kalau itu benar. Ya kan, itu yang harus kita pahami, saya pikir, karena penting sekali. Artinya ya ada PBNU, tetapi Nahdlatul Ulama itu jauh lebih besar dari PBNU ya kan. PBNU memainkan peran penting ya kan, sebagai mediator dengan pemerintah dan lain-lain, menyuarakan misalnya aspirasi dari grassroots ini ke level elit, ya harus ada dong yang bermain dalam dalam level itu ya kan. Tetapi juga bukan berarti ini bisa direduksi ke dalam misalnya PBNU dan lain-lain. Harus ada yang bermain di level elit, harus ada yang bermain di level masyarakat. Itu yang menjadikan NU sebagai sebuah organisasi yang tambah kuat ya, bukan hanya kuat tapi tambah kuat ya, karena memang akarnya jelas, tetapi juga ranting-rantingnya itu sampai kemana-mana ya. Pada akhirnya Samara, yang saya pahami ya, para kiai NU, para habaib dan lain-lain, tokoh-tokoh masyarakat ya, khususnya di daerah itu, mereka pada akhirnya ngapain sih? Mereka sebenarnya adalah manifestasi dari sebuah sabda Nabi ya, yang mengatakan Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin sebuah kaum, sebuah golongan, pemimpin masyarakat itu adalah pembantu dari masyarakat itu. Nah, mereka dilihat oleh masyarakat sebagai pemimpin mereka. Maka apa yang mereka lakukan sebagai pemimpin? Ya bagaimana membantu dan berkhidmat kepada masyarakat pada umumnya. Itu sebenarnya yang mereka lakukan. Ya, oke lah. Intinya sih sebenarnya ya sebuah statement nggak akan membantah ya, atau artinya tidak akan bisa menutupi sebuah fakta tentang apa yang NU lakukan gitu. Ada alasan kenapa NU dan para kiai-kiainya besar gitu. Ya, tapi intinya anggap aja ini sebagai sebuah diskursus dalam demokrasi gitu. Anggap aja statementnya Panji justru bisa membuka kita semua dan mengajak kita semua untuk terus berpikir, untuk terus memahami sebenarnya terkait persoalan-persoalan yang ada dalam demokrasi kita, dalam negara kita. Betul. Jadi anggap aja sebuah dinamika. Iya, bagus. Artinya karena statement itu kan banyak responsnya. Betul. Maka masyarakat yang tadinya belum tahu, jadi tahu hakikatnya Nahdlatul Ulama, jadi lebih tahu. Menjadi lebih tahu. Jadi anggap aja ini sebuah diskursus dalam demokrasi yang ya patut kita punya lah. Kita butuh diskursus-diskursus semacam ini gitu, dinamika dalam demokrasi. Oke, mungkin itu intinya. Dari kita berdua, sekedar sharing aja pemikiran kita. Ada lagi mau disamakan, Prof? Udah cukup kayaknya. Oke, kalau gitu semoga nanti kita makin rajin dan nggak tiba-tiba berhenti lagi produksi kontennya. Makanya banyak komentar dong. Banyak komentar. Dan jangan lupa subscribe. Share dan subscribe. Lebih semangat. Oke, dan dikasih tauin apa aja misalnya ada ide-ide terkait konten-konten yang mau kita bahas, bisa ngomong di kolom komen. Thank you.